Ahmad selaku Ketua RT 03 ya, Klaster Tanjung, dan yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak warga Klaster Tanjung yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur bahwasanya kita masih diberikan kesehatan dan kebakaran. Bahkan yang namanya gudang gas itu kebakar, tabung seperti ini tidak pernah kami temukan yang namanya pecah atau meledak. Ya. Jadi apa? Nah, dengan itu makanya kami melakukan investigasi seperti apa sih ini penyebab terjadinya ledakan itu, dan biasanya yang rumah terbakar itu mengakibatkan orang itu luka bakar hampir 8-90%. Kenapa bisa? Pakai handuk, kalau nggak pakai kipas, kita putar-putar dulu nih di satu ruangan, kita usirin gasnya, biar baunya agak mereda, itu menandakan bahwa gas itu sudah tidak terkumpul di situ, itu baru yakin. Tapi harus kita keluarkan dulu gasnya, kalau nggak kita cabut dulu dari regulatornya. Ya, paham Pak ya Bu? Jadi nggak selamanya kita masuk ke dapur bau gas itu jangan pernah kita vonis bahwa gasnya itu habis, karena bau gas bocor sama gas habis sama-sama bau. Kayak saya belum mandi nih Bu ya. Ya, saya belum mandi Bu, dari kemarin belum. Ibu nggak pernah masang gas sih masalahnya sih ya. Jadi nggak pernah nemuin ya. Ribet saya. Ribet saya masalahnya. Jadi kalau orang yang pernah masang gas nih Bu, kan ketika cabut dulu regulasinya. Nih, biasanya nih Bu. Biasanya ketika orang yang biasanya masang gas, regulator kan disambungin ke sini nih Bu. Lalu kita tekan seperti ini. Ini kalau bocor dia bunyi Bu, bunyi seperti ini nih. Gini kan? Ini biasanya terjadinya di sini. Nih. Di leher sininya. Ya. Di leher sininya yang bocor. Nah, itu penanganannya tadi yang udah disampaikan itu pakai karet gelang. Ya. Karet gelangnya itu bukannya di luar sini. Ini banyak kita ketemukan biasanya di sini nih, digubet-gubet nih. Pakai karet gelang biar nggak goyang-goyang, biar nggak gini-gini katanya. Terus biar bisa bocor juga. Ya. Jadi apa? Tinggal diambil sil merahnya ini. Ya, tinggal diambil karet silnya merah ini, lalu ibu atau bapak ambil karet gelang, potong seukuran lingkaran ini. Ya, ada karet gelangnya nggak? Nggak ada ya. Ya, ambil karet gelang, potong lalu selebar atau sebesar lingkaran ini, lalu karet gelangnya ibu masukkan terlebih dahulu ke sini. Ya, bapak-bapak nih perhatikan ya, buat yang ibu-ibunya di rumah. Ya, karet gelangnya masukin dulu kemari, seukuran gedean segede ini nih. Setelah masuk karet gelangnya ke sini, baru ininya langsung dimasukin. Ya. Nah, itu dijamin tidak akan terjadi yang namanya empos lagi. Ya. Gas itu aman Bu, kalau kita tahu, ya. Tuh, nih karetnya cuma segini pakainya, lalu masukkan ke sini. Tuh, seperti itu. Lalu silnya double. Ya, paham ya? Buat yang nggak tahu nih, istri-istrinya yang di rumah, yang biasa di rumah, dikasih tahu bapak-bapaknya ya yang nggak hadir, karena itu penting banget buat ngebantu kita juga Bu, ngurangin angka kebakaran. Ya, kita praktek, kita bakar.
gas itu aman. Amannya apa? Ya, itu tidak kenapa-napa. Ya, tinggal kita tutup seperti ini, mati. Ilmu Pak, ilmu nekat. Ya, oke, kita ulang lagi. Kita bakar bahwa gas itu aman. Gas itu aman. Ini tidak panas. Tuh. Ya. Karena kenapa saya berani seperti itu? Gitu yang besar yang bisa menutupi wajan ini. Langsung kita tutup aja. Ya, basahin dulu ya. Emang kalau nggak berani ya dibasahin dulu. Ya, ini kita coba kita bakar. Ini apa nih? Air ya. Ini wajan siapa? Bu, nggak ada garansi dari saya Bu nih. Masalahnya kalau udah habis dipakai dibuang. Ya, ini kita contohkan. Ya, ini bahasanya kita panik Pak. Itunya maaf. Kamu tuh. Ya, ini seolah-olah kita panik nih, kita siram sama air. Ya, tuh. Ini orang kayak gayung. Tuh. Jadi nggak apa-apa Bu, mejanya mah ntar saya matiin tuh. Ya, jangan. Ya, kita ambil handuk. Ini sayangnya nggak ada gayung ya. Kita ambil handuk, kita basahkan dulu handuknya. Lalu kita tutup pelan-pelan. Tutup pelan-pelannya itu jangan sampai minyaknya itu tumpah, karena bahaya juga. Yuk, ya. Dan cara menutupnya pun harus kita perhatikan tangannya, tangan kita. Jangan sampai tangan kita yang kena kebakar juga. Ya, jangan mentang-mentang pakai handuknya sudah basahin, terus madaminnya seperti ini aja juga bisa. Seperti itu. Itu nggak bisa. Karena ngerinya apa kalau dilempar itu penggorengan kan licin tuh. Kalau kita lemparin begitu, dia bukan malah ketutup, malah sas gitu. Jadilah kebakaran. Biasanya begitu. Kita di sini belajar menghadapi yang belum pernah kita alami seperti ini. Jadi kalau nanti ibu mendapatkan hal-hal kayak gini, jadi sudah tahu, udah dapat ilmunya. Ya. Beda kalau anginnya masih banyak, dia masih ada dorongan. Tuh. Oke, kita tutup RT. Kita coba dulu pegang. Jempol yang lebih besar, boleh. Ya. Dapat kan? Enak nggak? Yakin nggak? Yakin nggak? Wah, aman-aman kok tekannya kenceng Pak. Kenapa ya? Aman. Saya kiri kanan ada orang pemadam nih. Saya lempar aja kalau itu. Kita bakar, lepas Pak. Saya pegangin biar nggak lari. Di atasnya. Ya. Tuh kan. Lagi. Atasnya di. Woi, saya berani, mama, saya berani mah gitu. Kan saya udah bilang tadi, Pak RT ngeri waktu saya ngeluarin gas. Tapi sekarang saya bikin Pak RT jadi berani. Mantap Pak RT? Mantap. Sama-sama. Ya, jangan. Buru-buru, Pak. Ini buru-burunya buru-buru. Nah, apa nih? Oke, ya. Siap. Ya, terima kasih. Oke, maaf. Sorry. Ini pun nggak panas. Itu nggak langsung kayak gini.
merambat aja merambat. Posisinya jauhkan aja. Orang gini aja nggak. Coba Bu RT begini aja dingin kok. Begini aja nih. Ya. Terus. Terus. Sep. Panas ya? Itu tidak rapat. Jarinya kecil. Iya. Jarinya kecil banget saya. Ini kan Ibu RT atau bapak-bapak yang melakukan ini kan panik nih ya, panas. Pernah nggak kepikiran nggak harus matikannya lewat sini? Cocolin ke bawah. Cocolin ke bawah. Ya, jadi begini, coba ya makan lagi. Ini kita panik nih, aduh panas, bagaimana nih ya? Kenapa kita lempar begitu kan? Biasanya begitu takut. Kenapa nggak langsung matiinnya dari sini aja? Tuh, ini sebenarnya cuma ngetes mental ibu-ibu. Ya, kalau ibu sadar atau bapak sadar, ngapain panas-panas matiin begini kan? Gua nggak berani, gitu kan? Itunya aja dicabut, mati juga kok kan gitu. Oh iya, iya seperti itu. Intinya kita cuma ngetes mental, kepanikan ibu seperti apa. Kalau emang ibu mentalnya bagus atau bapak mentalnya bagus, wih dengan PD-nya pasti berani. Ya, intinya gas itu tidak akan pernah meledak kalau sudah terjadi yang namanya api, udah ada pembakaran. Bakar. Tuh, matiin begini aja masih begini-begini, Pak. Lagi. Tuh, kan? Nutup lubang segini aja masih nggak rapet. Oke, ya sudah, terima kasih. Lagi mana kamaran, Pak? Tuh, benar dia. Luar biasa. Oke, terus ya, ya. Ini pertama dia cuman setia. Ada ya? Lagi. Depannya nih. Habis. Oke, biasanya ada yang mau nyoba ini? Enggak, nggak sanggup katanya Pak. Ya, ini pun sama. Kalau kita ini matiin dari sini dulu ya, nanti baru dari regulatornya. Ini kok ya, bakar lagi nih dari sininya Bu. Ya, sama kan? Iya, terima kasih Bu. Ini kalau nyabut regulatornya ini ya, ini kan ada selahnya nih. Jangan begini, ini pasti terganjel sama ini. Keganggu. Jadi dari sini aja tuh, ini kan makanya fungsinya selain buat pegang, ini buat buka. Tuh, baru tahu, ya kan? Ayo Pak, coba Pak. Gampang kan Pak? Jadi, karena dia ini gasnya baru M2 ini. Dua. Dari regulatornya coba Pak. Gampang kan? Ya, oke, terima kasih Pak. Lagi ada yang mau coba lagi sebelum praktek yang tadi? Maaf. Perhatikan, biar nggak semata-mata kita memadamkan apinya itu dengan pegang tangan, alatnya itu biasa aja gitu.
Memadamkan dengan menggunakan alat ini pun tidak yang namanya main-main. Dia bukannya malah lari tapi malah nempel tuh. Kalau kita takut, bener. Tuh. Sekali kita punya niat, jalanin. Seperti itu. Harus mati daripada rumah gue habis, gue berani. Gitu. Daripada kayak gini. Aduh, takut yang ada ini tumpah. Bakar. Oke. Ya, lagi yuk, main. Tapi mati malah. Intinya jangan panik dan jangan ragu. Ya. Seolah-olah ibu lagi masak, tahu apinya sudah naik. Itu salah Bu, jangan lupa. Iya, dan lupa. Ya. Nah. Pelan-pelan aja. Kalau apinya tinggi gimana? Gak apa-apa Bu, itu kan sudah terlindungi badan, muka. Jangan dari atas, jangan. Tanpa api Bu. Udah. Bisa ini. Bisa. Oke. Iya, satu-satu. Keren. Ya, oke. Itu memadamkannya lebih enak gitu. Ya. Seperti itu. Yes. Benar. Gaji naik ini lah. Diangkat besar lalu kita lipat. Terbakar. Kenapa? Fungsinya. Jadi begini Menutup, dilipat diangkat. menghilangkan apa? Oksigennya. Ya. Jadi seakan-akan kita mau Kenapa saya bilang seperti itu? Ini tutup. oksigen sudah tertutup. Ya. Bukannya Kenapa? begini, biasanya kebanyakan orang pada begini. Pertama, Jadi ribet. Ya. yang pertama Ingat yang adalah tadi saya sudah untuk menghilangkan rasa praktekkan. panas. Jangan Yang kedua, pernah air itu yang fungsinya namanya untuk menutup semua ragu. jaringan yang ada di dalam kaos ini. Sekali kita yakin buat matiin api itu, Oksigennya akan maju terus. Jangan mundur. Kalau mundur dia ikutin kita. Karena apa, di sini sudah kita dibasahkan, itu tidak akan pernah yang namanya panas. Ya. Dekat apapun tidak pernah panas. Karena karungnya sudah basah. Kalau dia ragu, apinya apa ibu mau yang mana? nempel. Ini nggak panas Pak. Ada yang mau di belakang saya? Panas atau tidak? Silakan Pak. Ada kan? Ya, jangan panik, Seperti itu. jangan ragu-ragu. Ya, itu tidak panas Pak. Makanya kita main-mainin seperti apa? Kontak api sama kita terhalang sama karung yang sudah basah. Jadi nggak usah.
Nggak usah pakai harus nyari-nyari api. Ini di mana gitu kan? Oke, pengambilannya pun harus sama. Tetap kita harus lindungi. Buka. Apar. Api sayangnya. Bilang apar, alat bernama piringan. Kenapa dibilang ringan? Apa? Kenapa dibilang apa? Itu berat ringan. Alat berat juga. Kenapa dibilangnya ringan? Karena mudah digunakan. Ya, mudah digunakan, mudah dibawa, mudah dijinjing katanya. Jinjing seperti ini ya. Enteng. Ya, dia enteng. Alat ini juga apa ya? Dibilangnya alat pemadaman awal. Jadi kalau satu rumah itu menggunakan alat ini tidak bisa, Pak. Ya, dibilangnya kecil ringan itu karena pemadaman awal. Seperti apa? Contohnya kayak semacam korsleting listrik, kilometer atau AC terbakar, atau seperti tadi nih penggorengan. Ini bisa menggunakan alat ini. Ya, itu namanya dibilangnya ringan atau pemadaman awal. Tapi kalau sudah terjadi kebakaran besar, satu menggunakan ini tidak bisa, dua menggunakan tidak bisa, tiga bahkan sampai 6 tidak mempat. Berarti apa yang harus Bapak lakukan? Cakar. Hah? Panggil Pak Jani. Rentan bahaya. Ya. Rentan bahaya, Pak. Bahaya seperti apa? Ini isinya adalah serbuk kimia. Serbuk kimia kering atau dibilang powder. Jenis kayak bedak, ya. Atau dibilangnya racun api. Ya. Di dalamnya isinya serbuk, lalu diisi sama yang namanya angin. Angin, didorong sama angin. Makanya kalau cuma isinya bubuk doang, nggak ada anginnya, dia tidak akan pernah keluar. Anginnya itu bukan PSI, tapi melainkan bar. Ya, dengan alat ini bisa menggunakan jarak sampai 3 meter, bisa, Pak. Ini api itu di situ, kita bisa menggunakan di sini pun bisa. Ya. Tuh, karena tekanannya sangat tinggi. Dari mana kita mengetahui tekanannya? Ini ada jarumnya. Ya. Ini namanya jarum tekanan, pressure. Ya, menentukan bahwa tabung ini aktif. Masih bisa. Ya. Jadi cara penggunaannya seperti apa? Pegang lehernya. Ini namanya leher. Ya, bapak-bapak nih biasanya nih. Pegang lehernya, taruh di depan muka kita, sejauh tangan kita pegang. Jangan seperti ini. Nggak boleh, apalagi seperti ini. Ini perhatikan. Ini langkah awal yang benar-benar harus kita perhatikan. Karena bahayanya seperti apa? Ini bisa meledak, Bu. Meledaknya itu bukan pecah tabung, tapi ininya yang lepas. Lepasnya seperti apa? Pada saat kita melakukan tekanan pertama, itu yang biasanya bahaya. Buangan angin pertama, itu dinamakan kalau kita itu tes pancur. Tes pancur itu tekanan pertama, selain mengetahui arah angin ketika dia keluar bubuknya, menentukan arah angin sama menentukan berhasilnya atau tidak ini tabung, bagus atau tidak ini tabung, ya, biar dia stabil modernya, dia tidak ngegumpal. Biasanya kalau ngegumpal sudah terlalu lama tidak pernah dipakai, terus
cara peletakannya pun di lantai seperti ini. Dia dingin, dia beku. N2-nya itu akan lebih mengumpul di atasnya. Karena isinya itu tidak akan pernah yang namanya penuh. Kalau powder itu, nih misalnya 3 kilo nih, tidak full semua isinya di sini, nggak ada. Paling setengahnya. Setengahnya itu adalah N2. Nah, kalau dia ngebeku, otomatis ininya akan naik lagi. Dan itu lebih berbahaya. Ya. Nah, pegang lehernya, lalu kita cabut segelnya, keluarkan selangnya, lalu kita pecah. Itu yang saya bilang tes pancur atau tekanan pertama. Berarti apa? Aman. Ketika aman, baru kita ambil, kita bawa dan kita langsung ke titik. Nah, di sini media kita adalah minyak solar dan air yang ada dalam tong, ya. Menggunakan alat ini dengan tekanan yang tinggi, itu tidak boleh yang namanya diarahkan langsung ke mukanya atau ke dalam. Karena apa? Dia akan besar dan mengenai dindingnya akan berbalik ke kita. Makanya dia cukup dengan 2-3 meter kita sapu dari kiri ke kanan dengan perlahan, bukan dengan dikredit. Artinya dikredit itu seperti ini, Pak. Ini namanya dikredit. Ini nggak bakal bisa mati, ya. Nah, kalau saya langsung arahkan ke permukaannya, ya, nggak mati juga, malah gede. Jadi harus kayak gimana? Seperti ini. Aman jadinya. Paham ya? Apa? Listrik atau kebakaran tadi, gas atau kompor, tingkat kebakarannya rendah. Tapi kalau sudah kebakaran yang rumah, itu tidak bisa menggunakan APAR. Ya. Lalu apa tindakan kita, langkah kita? Ya, kita berkomunikasi. Di sini ada Pak RT, ada security, lapor ke petugas. Nah, berdasarkan kejadian kemarin, di sini wilayahnya adalah wilayah perbatasan. Sempat ada yang bertanya ke saya telepon ke DKI apa ke kota? Ya, ya. Kalau untuk di wilayah kota, kebetulan untuk posnya kita ada di wilayah Ciledug. Ya, pos Damkar Ciledug untuk kota Tangerang. Kita ngebawahi 4 kecamatan, Bu. Larangan, Ciledug, Karangtengah, dan Pinang. Itu wilayah terdekat untuk di kota Tangerang. Nomor teleponnya sudah saya kasih Pak RT, sudah ada. Nanti silakan Pak RT nanti di-share ke warga. Kalau perlu taruh di security. Ada kejadian tadi sudah disampaikan sama Bapak Tajani bahwa tugas kita bukan cuma kebakaran saja. Ya, terkait yang tadi ada laporan ular, sarang tawon, dan yang lain-lain. Ya, itu bisa dikomunikasikan langsung ke kita. Karena berdasarkan kejadian kemarin, kebakaran, saya tidak menerima informasi langsung dari warga. Saya mendapatkan informasi itu dari call center 112, call center Kota Tangerang. Makanya itu sih nggak apa-apa, bagus, masih ada komunikasi, cuman agak tersendat. Dari 112 baru dikomunikasikan lagi ke pusat Damkar Kota Tangerang di Mangkok, baru ke kita. Iya, kalau langsung kan enak. Misalnya ada kejadian apa-apa langsung ke pos kami aja. Teleponnya 7345 0934. Itu 021 7345 0934. Itu pos Ciledug, UPT Ciledug. Pak, bakaran Pak. Pelan-pelan aja Pak, santai. Main-main dulu, main-main. Ya. Udah nggak ada api. Oke. Udah nggak ada api nih. Pelan-pelan. Wajahnya ditutup
lagi. Ya.